Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Teknik Informatika A, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, dengan anggota Alisa Difaira, Anissa Trilahitani, Anissa Sabila, Desi Ainul Amelia, Elmi Wahyutriani, dan Aisyur Hanifah. Di sini kami akan memaparkan mengenai desain pada pengembangan aplikasi e-commerce untuk penyandang tunanetra berdasarkan analis paper A Voice Control E-commerce Web Application. Baik, langsung saja. Di sini ada mengenai bisnis modeling, mengenai kebutuhan fungsional yang akan dijelaskan oleh Saudari Eis. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kebutuhan fungsional apa aja yang ada di aplikasi yang kami analisis. Yang pertama ada pencarian produk, di mana fitur pencarian produk yang didukung oleh perintah suara dan kemampuan pengenalan suara untuk memudahkan pengguna tunanetra dalam menemukan beberapa produk yang mereka inginkan. Terus eh, fitur yang memberikan deskripsi produk secara audio termasuk ulasan, spesifikasi harga, dan informasi lainnya. Terus ada navigasi. Navigasi itu dapat diakses dengan mudah melalui audio, memfasilitasi pemilihan kategori, subkategori dengan perintah suara. Terus yang terakhir penambahan produk ke keranjang dengan perintah suara dan menyediakan panduan suara untuk proses checkout ataupun proses pembayaran. Mungkin hanya itu untuk kebutuhan fungsional. Untuk kebutuhan non-fungsional saya serahkan kepada Alisa. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjelaskan kebutuhan non-fungsional aplikasi Shop-on versi tunanetra. Nah, di sini yang pertama ada aplikasi dapat mengelola dan bisa mengklasifikasi pengguna, baik itu pengguna penyandang tunanetra maupun pengguna normal. Nah, selanjutnya aplikasi dapat memberikan respon sesuai kebutuhan pengguna yang menyandang tunanetra. Nah, selanjutnya aplikasi dapat memberikan sistem pembayaran yang efisien dan mudah dipahami pengguna berkebutuhan. Nah, selanjutnya aplikasi dapat mengkonfirmasi pembayaran pengguna berkebutuhan dengan memberikan notifikasi rincian pesanan. Dan yang terakhir, ada aplikasi dapat menyimpan seluruh data pesanan yang telah berhasil baik dari pengguna tunanetra ataupun pengguna normal. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Alisa yang telah memaparkan penjelasan mengenai kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai use case aplikasi ini. Use case ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada dua aktor, yakni user dan juga admin. Kita bahas di sisi user. Ada case user melakukan login, kemudian ada case login yang akan terhubung ke case konfirmasi kebutuhan aksesibilitas. Ada case pilih produk yang include kepada pembayaran, yang artinya bahwa proses pembayaran ini harus dilakukan setelah proses pemilihan produk. Kemudian masih di sisi user ada case pembayaran yang include ke cetak struk, artinya bahwa proses pencetakan struk harus dilakukan setelah proses pembayaran. Kita beralih ke sisi admin. Di sini ada case verifikasi data user yang include ke konfirmasi kebutuhan aksesibilitas. Yang artinya proses verifikasi ini harus dilakukan sebelum proses konfirmasi kebutuhan aksesibilitas. Kemudian ada case memasukkan data persediaan, ada case pencarian data produk, case menampilkan data produk, case menampilkan ketersediaan produk, case menampilkan form pesanan yang semua ini include kepada pilih produk, yang artinya bahwa proses case ini harus dilakukan sebelum proses pemilihan produk. Kemudian ada case memvalidasi pembayaran yang include kepada pembayaran, artinya bahwa proses validasi pembayaran oleh admin harus dilakukan setelah proses pemilihan metode pembayaran oleh user. Yang terakhir ada case cetak data transaksi yang include kepada cetak struk. Artinya apa? Artinya bahwa proses pencetakan data transaksi ini harus dilakukan sebelum proses pencetakan struk. Mungkin cukup sekian mengenai use case aplikasi Shop-on. Selanjutnya adalah mengenai sistem requirement modeling yang akan dijelaskan oleh Saudari Desi. Kepadanya disilahkan. Oke, requirement modeling, penjelasan kebutuhan sistem yang digambarkan dengan DFD level 0, di mana ada memiliki 4 tahap, yaitu login, proses belanja, pesan produk, dan juga proses pembayaran, di mana setiap tahapnya akan dipandu oleh suara panduan. Ketika login diberikan info akses, maka selanjutnya akan diberikan suara panduan untuk mengisi username dan password. Selanjutnya yaitu proses pembelanjaan, suara pencarian data produk, dan akan diberikan suara data produk dari database produk. Selanjutnya
selanjutnya yaitu pesanan produk yang akan diberikan suara data pesanan dan total harga produk yang masuk ke dalam database pemesanan. Database pemesanan akan memberikan nomor transaksi yang selanjutnya akan diproses pada pembayaran, dan suara konfirmasi pembayaran juga suara laporan transfer akan diberikan kepada user. Mungkin itu saja penjelasan sistem requirement modeling. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kita masuk ke analisis sistem yang akan dijelaskan oleh Saudari Ica. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis sistem aplikasi ShopOn. Yang pertama di sini ada analisis kebutuhan pengguna. Pengguna aplikasi ShopOn yang menjadi fokus analisis di sini adalah penyandang tunanetra. Kebutuhan penggunanya sendiri terdiri dari aksesibilitas dan informasi detail, di mana penyandang tunanetra memerlukan akses yang mudah dan dapat diakses melalui antarmuka suara. Dari analisis kebutuhan pengguna tersebut, maka fitur dan fungsionalitas yang akan dibuat pada aplikasi ShopOn yaitu mode audio dan deskripsi audio produk, di mana pengguna dapat menavigasi aplikasi dengan bantuan suara. Kemudian proses bisnis yang akan diterapkan yaitu mengaktifkan mode audio di mana pengguna memilih opsi audio untuk mengaktifkan mode suara. Kemudian pengguna juga dapat menjelajahi produk termasuk mendengarkan deskripsi produk. Yang terakhir yaitu pengguna dapat melakukan pemilihan ataupun pembelian produk termasuk melakukan checkout. Dari sisi desain sendiri, aplikasi ShopOn menerapkan beberapa elemen penting seperti tombol masuk, daftar, dan pengaturan yang dibuat sedemikian rupa agar dapat dibaca dengan jelas. Kemudian dari segi ilustrasi dibuat secara visual dengan jelas, dan dari segi tampilan dibuat secara sejajar untuk memberi kesan lebih teratur dan mudah dipahami. Baik, selanjutnya mengenai desain akan dijelaskan oleh Saudari Elmi. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses desain dan desainnya. Kesimpulan dari analisis sistem adalah kesulitan akses bagi tunanetra saat berbelanja online. Nah, menambahkan fitur audio dengan pengenalan suara untuk membantu mereka berbelanja dengan lebih mudah. Bisa dilihat desainnya. Next ke slide desain. Nah, desain baru yang kami buat ini berbeda dengan e-commerce lainnya. Kenapa? Karena memuat fitur baru yaitu pengecekan status tunanetra di awal login. Jika dikonfirmasi, maka mode audio itu akan aktif ditandai dengan icon speaker dan mikrofon di bagian atas untuk penggunaan suaranya. Nah, setiap kali pengguna berbicara, sistem akan merespon permintaan penggunanya sampai akhirnya goal user ini tercapai, yaitu dapat berbelanja di e-commerce tanpa melibatkan orang lain. Bisa dilihat desainnya seperti ini. Next lagi. Nah, dan ada halaman pengaturan di mana itu tuh bisa menaktifkan dan menonaktifkan mode audionya. Mungkin sekian akan saya serahkan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Elmi. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.